Disitulah mereka melihat ada dua sosok legend lah mungkin istilahnya ya, yang sudah sejak lama menjadi penunggu sekolah mereka. Ibarat punggawa ini ada di situ. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Seperti yang sudah aku umumkan hari Minggu kemarin, mulai minggu ini jadwal KHW Nusantara dan KHW regulernya sudah di switch Wak ya. KHW Nusantara nanti pindah di malam Senin atau di hari Minggu, KHW reguler balik lagi nih ke malam Jumat. Nah, karena malam ini adalah malam Jumat, itu berarti saatnya KHW reguler Wak ya. Jangan bertanya-tanya, lagi aku kasih tahu nih ha. KHW Nusantara masih ada, pindah hari Minggu, oke? Nah, so malam ini aku akan menemani kalian dengan kisah horor Wak part 145. Nah, di KHW part 145 ini aku akan menceritakan pengalaman horor yang terjadi di sebuah acara perkemahan, di mana pada saat itu Wawak kita ini menjadi salah satu panitia kemah pramuka di sekolah dia. Dan tanpa diduga-duga ternyata acara tersebut malah membuatnya menemukan atau bertemu dengan sosok-sosok yang menghuni sekolahnya. Mulai dari sosok yang ternyata punya kisah hidup yang sangat tragis, sampai dengan sosok-sosok legend yang jadi pemimpinnya makhluk gaib di sekolah itu. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Tapi sebentar dulu nih, sebelum kita masuk ke ceritanya, banyak diantara kalian yang salfok sama warna lipstik aku hari ini ya kan? Cantik kali warnanya kan? Oh iya, Allah pink-pink lucu gitu. Nah, hari ini aku lagi pakai lip produknya Mother of Pearl. Ini adalah lip produk yang memang lagi happening sekali sekarang. Aku beli MOP ini di Shopee Wak. Dan menariknya lagi adalah aku dapat banyak cashback waktu beli lip tint ini. Nah, buat kalian ini Wak, para pemburu cashback, tahu kali aku sini, kalian kumpul di sini, dengar aku bebek ya. Nah, jadi Wak, setiap kali aku mau belanja online, aku itu pasti akan selalu check outnya menggunakan aplikasi Shopback. Shopback itu apa Nadia? Jadi Shopback ini adalah aplikasi yang akan memberikan kalian cashback untuk setiap kali transaksi yang kalian lakukan melalui aplikasi ini. Saldo cashbacknya Wak bisa kalian jadikan tabungan untuk belanja loh. Kalau nanti nominalnya udah mencapai 25.000, kalian bisa cairin uang itu dalam bentuk pulsa. Atau kalau misalnya nominalnya sudah mencapai 50.000 nih Wak ya, kalian juga bisa mencairkannya jadi uang cash. Bisa. Pokoknya setiap kali kalian belanja pakai Shopback ini, rasa-rasanya malah jadi kayak lagi nabung, Wak. Kita yang belanjanya, kita juga yang dibayar. Kalian coba lah tengok nih saldo cashback aku berapa. Lumayan kali kan Wak. Mulai sekarang Wak, buat kalian yang suka belanja online ini, halo aku ngomong sama kau ya, pastikan belanjanya lewat Shopback aja Wak. Tenang aja, Shopback ini sudah terintegrasi dengan banyak sekali e-commerce Wak. Shopee bisa, Uniqlo bisa, Tokopedia, Lazada, Blibli, Agoda, Booking.com, Tiket.com, banyak di sini udah ada. Pasti ada juga salah satu yang aku sebutkan tadi adalah e-commerce yang favorit kalian kan. Udah di sini aja, di satu tempat aja. Kayak aku nih tadi misalnya waktu aku beli lip tint cantik ini Wak, aku beli jadi Shopee. Caranya adalah aku masuk dulu nih ke aplikasinya Shopback. Aku belum ada lagi aplikasinya Nadia, cepat kok download, makanya linknya udah aku taruh di description box di bawah. Jangan lupa juga nih, jangan lupa masukin kode SB Nadia supaya apa Wak? Supaya kalian dapat saldo cashback 20.000 gratis. Udah kalian download, udah kalian tinggal daftar aja buat akun. Nah, kalau aku daftarnya pakai Facebook biar lebih cepat. Masuklah langsung ke Shopback ya kan, terus langsung tuh pilih merchant kesukaan kalian. Nah, karena tadi aku ini mau check outnya dari Shopee, ya udah aku pilihlah itu di Shopee kan. Nah, nanti tuh detail cashbacknya bakal muncul tuh. Kalian klik aja continue to app. Nah, dan setelah itu kalian langsung diarahkan ke merchant yang sudah kalian pilih tadi. Udah Wak, selesai. Kalian udah bisa langsung belanja seperti biasa, Dan yang paling enaknya apa? Cashbacknya juga akan masuk ke akun Shopback kalian setelah transaksinya terverifikasi. Untung kali kan Wak, apalagi betul-betul berasa macam lagi nabung padahal Wak lagi belanja nih. Nah, buat kalian yang suka belanja online atau suka beli tiket online, wajib pakai aplikasi Shopback ini Wak. Kenapa? Karena dengan aplikasi Shopback kalian bisa mendapatkan tabungan cashback sebanyak ini hanya dalam waktu 4 bulan aja. Caranya gampang kali Wak. Untuk mendapatkan cashback ekstranya kalian hanya perlu belanja di tanggal-tanggal kembar Wak. Macam 99 nanti, 10-10, 11-11 dan 12-12. Jadi tunggu apa lagi Wawakku? Cepat langsung kalian download aplikasi Shopback sekarang juga, jangan ditunda-tunda lagi. Karena nih Wak ya, kalau misalnya kalian daftar hari ini nih terus kalian masukin kode SB Nadia, kalian bakal langsung mendapatkan saldo cashback sebesar Rp20.000 langsung. Bisa kalian download melalui link yang sudah aku cantumkan di description box di bawah. Baca-baca description box aku tuh ha. Ya Wak ya, dengar aku kan? Nah, udah jelas kan Wak? Selamat berbelanja dan selamat menikmati cashback ekstra dari Shopback. Nah, udah nih kan Wak? Tadi itulah cara mudah untuk mendapatkan cashback. Sekarang barulah ini kita masuk ke cerita 36 pendamping. Check it out.
Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa aku yang kita sebut aja namanya Romi dari Jawa Timur. Halo Romi. Nah, jadi Wak, kisah ini terjadi pada tahun 2022 lalu ketika Romi ini mengikuti kegiatan kemah pramuka di sekolahnya. Perkemahan tersebut, Wak, merupakan perkemahan Jumat Sabtu yang pesertanya adalah seluruh siswa kelas 7. Sedangkan Romi sama kawan-kawannya ini udah kelas 8 dan mereka semua bertindak sebagai panitia acara yang kelas 8 ini. Nah, karena kisah ini melibatkan beberapa guru dan juga teman sekolahnya Romi, Wak, sesuai requestnya Romi, semua nama yang ada di kisah ini sudah aku samarkan karena SMP ini juga lumayan terkenal kali di situ. Nanti pada takut adik-adik ini semua ya kan. Dan juga nih, Wak, ya, sebelum kita masuk ke ceritanya, aku mau jelasin sedikit dulu tentang latar belakang si Romi ini, si Wawa kita ini. Jadi sejak dulu Romi ini memang udah sering berurusan dengan hal-hal mistis, Wak. Kenapa? Karena Romi ini sebenarnya memiliki banyak kali pendamping goib. Jumlahnya sekitar berapa, Wak? 36 sosok, kayak judul hari ini ya, 36 sosok pendamping. Banyak kali ini, baru kali ini aku temuin ada 36 sosok pendamping yang mendampingi Wawa kita ya kan. Nah, dari 36 sosok itu, Wak, 3 sosok aja nih yang paling sering bersama si Romi. Dan mereka semua adalah sosok anak kecil keturunan Belanda bernama Josia 10 tahun, terus Jonah 8 tahun, dan Sherin 6 tahun. Nah, keberadaan sosok-sosok pendamping itu pun membuat Romi ini jadi peka, Wak, dengan hal-hal goib. Tapi Romi sendiri nggak tahu nih apakah dia bisa disebut indigo atau enggak. Karena nih garis bawah ini, Wak, ya, karena si Romi ini hanya bisa melihat makhluk astral ketika dia sedang bersama sosok-sosok pendampingnya tadi. Jadi kalau misalnya dia sendiri sosok pendamping yang nampak, nggak bisa dia nengok tuh, Wak. Tapi kalau misalnya sosok 3 pendamping yang anak Belanda tadi tuh ada di sekitar dia, nampak tuh sama si Romi, nanti tuh ada aja yang bisa aku tengok gitu. Nah itu, Wak, ya, sedikit latar belakang dari si Romi. Nah, kita lanjut lagi nih ke kisah tentang perkemahan dia tadi. Jadi perkemahan tersebut diadakan di sekolah dan dimulai pada hari Jumat. Nah, di hari itu, Wak, diawali dengan kegiatan upacara pembukaan, lalu dilanjutkan lagi dengan mendirikan tenda di bagian halaman sekolah. Udah semua tuh rame-rame adik-adik ini dirikan tenda itu kan. Setelah semua tenda selesai didirikan, seluruh peserta kemah, which is siswa kelas 7 itu, diarahkan semuanya menuju ke aula untuk sarapan bersama. Nah, pada saat mereka semua ini lagi sarapan, disinilah Romi sama temannya yang kita sebut aja lah Bimo, mulai, Wak, berkeliling area perkemahan. Untuk apa? Untuk memeriksa kondisi masing-masing tenda yang dibangun sama adik tadi. Udah betul apa belum masang tendanya, udah kokoh atau belum ini, dan lain-lain. Ceklah mereka berdua nih kan. Singkat cerita, ketika si Romi sama Bimo ini akan memeriksa tenda yang paling ujung, mereka dibuat kaget karena di dalam tenda tersebut tampak seperti ada bayang-bayang orang gitu, Wak, di dalam tenda tuh. Padahal kan seharusnya tenda ini dalam keadaan kosong kan, karena seluruh peserta diperintahkan untuk pergi ke aula buat sarapan. Kok ada orang dalam tenda nih, siapa nih gitu kan. Secara perlahan-lahan Romi dan Bimo pun berjalanlah mendekati tenda itu. Dan ketika mereka membukanya, Wak, ternyata betul aja nih, di dalam tenda itu ada seorang perempuan, anak-anak nih, berseragam pramuka juga, lagi duduk membelakangi mereka. Nanyalah si Romi kan, loh Dek, kok nggak ikut sarapan kamu, katanya. Nah, aduh, kenapa kok tiba-tiba merinding ya. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, si anak perempuan ini pun segera langsung membalikkan badannya. Lalu tanpa berkata apa-apa, Wak, dia cuma digelengkan aja kepala ya. Romi nanya lagi, kok kenapa kau pucat kali, Dek, kenapa sakit kau, katanya. Ngangguk perempuan tuh. Ya udah, kalau memang sakit ke UKS saja, Dek, yuk. Namamu siapa? Dengan suara lirih si anak perempuan itu langsung menjawab, Anis, katanya. Nah, waktu dia lagi ngomong ini, Wak, nggak lama kemudian secara mengejutkan dari dalam tenda tuh Romi sama Bimo mendengar seperti ada suara dahan pohon patah tuh, Wak. Tak, macam jatuh lagi tuh ke tanah. Kencang kali suaranya. Dengan panik mereka pun langsung berlari keluar tenda kan, takut kenapa-napa nih. Entah nimpa siapa pula, entah nimpa tenda orang. Tapi setelah dicek, Wak, ternyata di saat itu keadaan di luar baik-baik aja nih. Tidak ada satupun dahan yang patah di situ. Pohon besar pun nggak ada, tapi suaranya itu macam dahan besar kali gitu loh. Nggak ada apa-apa, Wak. Tapi tadi kau dengar kan ada suara patah jatuh. Suara patah jatuh. Suara dahan patah terus jatuh. Iya. Oh, perasaan kita aja tadi, nah. Iya, nggak ada kan, aman kan, aman, Wak. Masuk lagi lah nih mereka dalam tenda kan, buat ngampirin si Anis tadi. Tapi sesampainya di tenda mereka kaget bukan main karena Anis tiba-tiba ngilang, Wak, ada dalam tenda tuh. Entah kemana perginya. Mereka pun bahkan nggak tahu kapan si Anis nih keluar tenda karena mereka cuma ngelengok ke depan gitu aja, nggak ada orang keluar dari tenda tuh kok, Nat. Meski keheranan, Romi sama Bimo pun akhirnya memilih untuk melanjutkan kegiatan. Wak, udah pergi anak itu, mungkin kita nggak tahu aja gitu, kata si Romi. Nah, pada saat itu, Wak, setelah semua peserta ini selesai makan, adik-adik ini selesai makan, mereka pun diminta untuk lanjut bersih-bersih aula. Nah, pas lagi bersih-bersih ini, si Romi tiba-tiba nengok, ada tuh anak satu perempuan. Ada tuh anak satu perempuan apa kataku deh? Ada tuh anak perempuan.
ada satu anak perempuan, betul lah. Ada satu anak perempuan yang hanya berdiri terdiam di pojok sudut ruangan di situ, Wak. Dan bisa kalian tebak siapa anak itu? Dia itulah si Anis tuh. Melihat keberadaan si Anis, Romi pun langsung lah jalan kan ngampiri dia. Dia kan tahu adik kelas dia yang lagi sakit kan. Kasihan pula anak nih, mungkin dia takut pergi ke UKS sendirian apa kayak gimana. Disamperin lah sama si Romi. Nah sialnya, Wak, waktu itu Romi ini malah nggak sengaja nabrak tempat sampah. Aduh, kata dia. Alhasil perhatian Romi pun teralihkan lah ya kan ke tong sampah itu. Dan ketika dia akan kembali menghampiri Anis lagi-lagi sudah menghilang. Nggak ada lagi Anis di situ doang. Di situ Romi jadi mikir, tunggu bentar, ini apa jangan-jangan si Anis ini bukan manusia ya? Siapa anak nih? 2 kali hilang mendadaknya, nggak mungkin. Nah di tengah keheranan itu, Romi tetap tuh mendatangi tempat di mana Anis berdiri tadi. Disamperinnya lah kan. Dengan lirih si Romi bilang, Anis, kalau memang ada yang mau kamu sampaikan, datangi aku ya, kata si Romi. Berani kali kok Romi, ya Allah. Nah, setelah dia ngomong itu, pergilah dia lagi melanjutkan kegiatannya. Nah, singkat cerita, Wak, acara hari itu pun dilanjutkan dengan penyampaian materi kepanduan oleh salah satu guru pembina pramuka di sana. Nah, ketika seluruh peserta sedang mengikuti acara materi, sekarang gantian nih panitianya, kakak-kakak kelasnya termasuk Romi yang berkumpul di sanggar buat sarapan. Gantian nih, Wak. Apa selagi asik-asik sarapan ini, tiba-tiba salah satu panitia yang bernama Dewi datang, Wak, ngampirin si Romi kan. Tuh datang, dia ngomong, hehe, halo Kak, katanya melengking suara si Dewi gini Nadia, dan terdengar seperti anak-anak. Suara Dewi itu nggak kayak gitu. Disitulah, Wak, Romi sadar kalau aduh si Dewi ini kayak keserupan ini. Menyadari hal itu, Romi nggak panik, Wak, nggak takut. Dia nanya kan, kamu bukan Dewi ya, kamu siapa? Kata Romi kan. Mendengar pertanyaan si Romi, kalian tahu si Dewi ini ngomong apa? Aku Anis, Kak. Tadi kakak bilang aku boleh datengin kakak kan? Katanya melengking memang suaranya, Wak. Anis, sambil menahan rasa kagetnya, Romi bilang lagi, oh Anis, ada yang mau kamu sampaikan kah, Nis? Katanya. Anis dulu sekolah juga loh, Kak, di sini. Oh ya, tahun berapa? Anis lupa tahun berapa, tapi anjir waktu itu sekolahnya masih jelek. Terus Anis datang ke sini ada perlu apa? Nah, Anis yang sedang merasuki tubuhnya Dewi ini, Wak, waktu ditanya kayak gitu terdiam dia nih. Lalu dengan waktu singkat tiba-tiba ekspresinya berubah sedih. Sambil menangis sesenggukan dia bilang, dulu waktu aku nyebrang jalan mau ke sekolah, aku ketabrak truk, aku meninggal di tempat, Kak, katanya. Dan setelah menyampaikan cerita sedih itu, Anis pun langsung, Wak, keluar tuh dari tubuhnya Dewi. Nggak nyusahin dia kesurupan ya. Tapi pada saat itu Romi ini masih bisa melihat keberadaan Anis karena tanpa dia sadar, ternyata dari tadi Josia, Jonah, Sherin, masih ingat kalian bertiga ini siapa? Sosok anak Belanda yang menjadi pendampingnya ternyata udah ada datang, Wak. Dan semua tuh pada berdiri di samping si Romi. Nah, ingat kan kalian tadi aku bilang apa? Kalau setiap kali Romi sedang bersama pendampingnya ini nampak, Romi ini lihat, Romi ini kan jadi bisa melihat makhluk astral kan, Wak. Nah, itulah kenapa Romi ini tetap bisa melihat Anis walaupun Anis sudah keluar dari tubuhnya si Dewi. Dan waktu itu, Wak, nampak Anis ini macam mojok kayak bersembunyi gitu kan. Disamperin lah sama si Romi. Waktu udah disamperin, tiba-tiba, Wak, Anis ini macam mengulurkan kedua tangannya ke Romi. Refleks, aku pun kupegang, Nadia. Tangannya siapa ini kupegang? Kata Romi nih, Wak, ya, dia bisa memegang kedua tangannya si Anis ini. Dan ketika kedua tangan mereka saling berpegangan, disitulah perasaan aku aja. Disitulah Romi ini tiba-tiba mendapatkan penglihatan, Wak, tentang bagaimana Anis meninggal dulu. Di sana Romi bisa melihat dengan jelas gambaran tentang Anis yang sedang menyeberang jalan menuju ke sekolahnya. Lalu karena memang ada bukunya yang ternyata terjatuh, Anis pun langsung balik badan lagi nih, Wak, ke jalan untuk ngambil si buku itu. Tapi tanpa Anis sadari, ternyata pada saat itu ada truk yang lagi melintas, nggak nampak badannya si Anis kan. Belanggar langsung, udah tubuh kecilnya Anis pun seketika tertabrak hingga Anis meninggal dunia di tempat. Wah, nampak sama aku penglihatan itu, Nadia, kata si Romi. Melihat kejadian naas itu pun hati Romi langsung hancur di situ, Wak. Karena dia pun gak tega nih dengan nasib tragis yang sudah menimpa Anis. Dan seketika setelah mendapatkan penglihatan itu, Romi pun menangis sesenggukan. Bayangkanlah sesedih apa tuh kan, Wak. Nah, di tengah tangisnya itu Romi mendengar Anis berkata, aku sedih kali, Kak, aku gak bisa naik ke atas dan aku masih terus tertahan di sekolah ini. Aku juga gak punya teman, Kak, aku sangat kesepian. Kakak orang baik, apa Anis boleh ikut kakak, kata si Anis.
Iyalah Nis, nggak apa-apa. Anis ikut kakak aja lah. Sekarang Anis jadi punya teman ya. Nadia lah tuh akhirnya. Sejak saat itulah Nadia Anis selalu mengikuti kemanapun aku pergi. Jadi sekarang sosok pendampingnya si Romi ini nambah lagi satu, Anis. Jadi 37 pendamping sebenarnya. Nah, keberadaan sosok Anis ini Wak ternyata diverifikasi nih sama satu-satunya guru senior di sekolahnya Romi, Wak. Kita sebut aja lah nama guru ini Pak Jai ya. Nah, Pak Jai ini sudah mengajar di sana sejak tahun 1974. Kata Pak Jai, Wak, dulu Anis ini adalah salah satu muridnya dia. Dia dikenal sebagai siswa yang sangat pintar dan bercita-cita ingin menjadi guru di sekolah tersebut. Selain itu, Pak Jai ini juga merupakan salah satu orang yang memang menyaksikan sendiri tragedi mengenaskan pada saat Anis tertabrak tua. Bahkan sampai sekarang pun ingatan tentang kematian Anis masih menjadi memori yang sangat-sangat menyedihkan dalam ingatannya Pak Jai. Ya Allah. Nah, lanjut lagi Wak ke acara perkemahan tadi. Jadi acara kemah hari itu pun berjalan dengan lancar di hari pertama. Malam harinya semua peserta dan panitia bersenang-senang dalam acara api unggun. Setelah itu memasuki tengah malam, mereka pun segera bergegas tidur di tenda masing-masing. Dan setelah semua peserta masuk ke tenda mereka, Romi dan ada beberapa panitia lainnya pun mulai Wak patroli nih ke seluruh area perkemahan. Mereka berjaga-jaga untuk memastikan bahwa kondisi di sana semua aman dan memastikan kalau seluruh peserta sudah kembali ke tenda untuk beristirahat. Ya kan? Romi sama kawan-kawannya patroli tuh keliling sekolah dengan ditemani oleh Cahaya Center. Nah, ketika Romi sama kawan-kawannya lagi patroli, kebetulan beberapa pendampingnya Romi, si Joycia, Jona, si Sherin sama Anis ini juga ikut serta ikutan patroli juga. Mereka menampakkan diri di matanya si Romi. Alhasil apa? Di saat yang bersamaan, mata batinnya Romi ini lagi kebuka lah sehingga dia ini bisa melihat banyak sekali sosok-sosok di sekolah dia itu. Romi bilang waktu itu Nadia suasana betul-betul nggak nyaman. Karena apa? Dia bisa melihat ada banyak sekali penghuni sekolah yang juga, aduh merinding, terbayang sama aku, yang juga ikut jalan di belakang mereka, Wak. Ini mereka patroli nih, Romi sama kawannya entah bertiga entah berempat ya kan. Belakang tuh ikut tuh semua ikut patroli. Dan bagian yang paling menyeramkan adalah ketika Romi dan teman-temannya sampailah itu di lapangan belakang sekolah nih, Wak. Emang ada apa Nadia di lapangan belakang sekolah itu? Jadi nih konon katanya lapangan di belakang itu adalah jadi spot paling angker di SMP-nya Romi ini, Wak. Banyak yang bilang kalau tempat itulah Nadia sarangnya makhluk gaib yang ada di situ. Wak, masuk ke sana kita nih, Wak. Macam mana kita cek aja lah ke situ. Ya udahlah baca-baca doa aja lah, pada ketakutan ini semua. Tapi meskipun ketakutan, Romi dan teman-temannya tetap memberanikan diri untuk memeriksa lokasi lapangan itu. Dan ketika Romi membuka pintu gerbang yang menuju ke lapangan belakang tersebut, Romi mendengar dengan jelas ada suara kresek-kresek, Wak, dari semak belukar di situ. Sontak Romi sama kawan-kawannya langsung ngarahkan senter itu kan ke arah suara tuh, didekati sama mereka. Iya apa tuh pegangan nih semua. Dan kalian tahu, Wak, dengan cahaya senter yang menyorot ke sana, Romi melihat dengan jelas bahwa ternyata ada sekitar 10 orang Nadia di sana. 10 orang peserta kemah lagi asik-asik nongkrong di situ. Bahkan yang nongkrong di sana tuh nggak cuma laki-laki ya Nadia, ada perempuan juga. Pada mojok mereka di situ Nadia, pacaran. Bandel kali adik-adik ini pun ya. Halo, ngapain kalian di sini? Mojok kalian ya? Nggak sopan. Iya kok. Panik lah semua tuh adik-adik 10 biji nih. 10 biji, 10 orang nih. 10 biji nih. 10 biji, 10 orang nih. Tindakan mereka nggak sopan itu yang pasti langsung bikin Romi sama kawan-kawan yang kesal lah, Wak. Dan yang seramnya lagi, Wak, di saat yang bersamaan ternyata nggak cuman Romi aja yang kesal, tapi banyak dari makhluk-makhluk atau mereka-mereka yang ada di sana murka juga ke 10 anak ini. Romi waktu itu mata batinnya lagi terbuka nih ya, bisa melihat dengan jelas bahwa di momen itu Nadia banyak kali aku belum pernah ngelihat makhluk sebanyak itu muncul, dan mereka sedang berdiri mengelilingi anak-anak bandel ini dengan tatapan marah. Lalu beberapa saat kemudian, Wak, salah satu peserta perempuan yang ikutan nongkrong, ikutan mojok juga di sana tiba-tiba nangis sambil macam menjerit kesetanan tuh lah. Tandanya apa? Kesurupan anak tuh. Melihat ada yang kesurupan, seketika semua orangnya di sana pun langsung panik. Dengan sigap, Romi pun langsung menyalakan alarm emergency hingga membuat seluruh panitia dan guru pembina lainnya segera langsung berlari dan berkumpul di halaman belakang itu. Pada saat itu, Wak, makin lama peserta yang kesurupan ini makin bertambah, nular semuanya. Ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang lari-lari, ada yang sambil berteriak juga. Bahkan ada yang jalan kayang,
Tampakku di sana. Ini orang kesurupan ya, Wak, bukan setan lagi. Dan untuk mengatasi hal tersebut, para panitia ini pun langsunglah buru-buru memegangi mereka yang sedang kesurupan. Mereka yang kesurupan ini, Wak, betul-betul semua pada berontak. Sampai-sampai satu orang yang kesurupan aja harus dipegangi 7-9 panitia. Masih kecil mereka, mau kelas 7. Kebayang nggak kalian, Wak, sekios apa suasana malam tuh? Dan di saat yang bersamaan, Wak, situasi pun semakin kacau karena sosok-sosok astral yang mendatangi lapangan sekolah belakang itu makin ramai lagi. Yang dari pertama udah banyak kali kan, dan ini datang lagi. Dalam penglihatannya Romi, Wak, sosok-sosok itu mengelilingi lapangan sambil tertawa melengking, bukan marah lagi, tertawa mereka seolah para peserta kemah yang kesurupan ini adalah hiburan bagi mereka. Dengan susah payah para panitia dan guru pembina pun berusaha untuk memindahkan peserta yang kesurupan itu ke halaman sekolah biar nggak di belakang lagi, Wak, karena kan suasana udah nggak enak kali pasti kan. Dipindahkanlah itu semua ke lapangan depan. Pada saat itu Romi dan guru pembinanya, kita sebut aja lah namanya Pak Sigit sama Pak Agus, secara bergantian berusaha untuk menyadarkan peserta kemah yang masih kesurupan. Kebetulan pula, Wak, kedua guru ini, Pak Sigit sama Pak Agus ini cukup paham dengan hal-hal goib. Agak sakti lah mereka berdua ini, makanya bisa ngobatin orang kesurupan. Tapi sayangnya makin lama situasi udah makin gak terkendali lagi, Nadia. Yang kesurupan juga ada makin banyak, sekitar 15 orang, bayangkan sama kalian. Bahkan kata Romi nih, Wak, ya, ada yang kesurupan manjat pohon, Nadia, apa gak nyusahin tuh. Ada juga yang bentur-benturin kepala mereka ke tembok, Masya Allah. Saking parahnya situasi malam itu, Wak, sampai-sampai para peserta kemah yang semula udah tidur terbangun lagi semua tuh. Akhirnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pada jam 2 pagi para peserta yang masih sadar itu pun diarahkan untuk masuk ke masjid sekolah biar nggak ketular juga nih kena kesurupannya. Selagi para peserta berada di dalam masjid, Romi, Pak Sigit dan Pak Agus pun mencoba memagari area tenda itu karena, Wak, mereka bertiga melihat ada banyak sekali sosok yang berusaha menerobos masuk ke sana. Alhamdulillahnya pemagaran tersebut berhasil nih, Wak. Sosok-sosok ini semua pada tertahan itu di luar, nggak ada yang bisa masuk. Tapi sayangnya situasi yang udah terlanjur kacau tadi belum juga mereda. Kejadian menyeramkan lainnya pun lagi-lagi terjadi, Wak. Dimana pada saat itu secara mengejutkan Pak Agus yang tadi berusaha menenangkan mereka semua, yang berusaha ngobatin mereka, yang juga semula berdiri biasa-biasa aja, Wak, tiba-tiba jatuh terjerembab ke tanah, tau gak? Maaf kasar, tau gak? Macam ada yang narik Pak Agus sampai jatuh gitu loh, Wak. Nah, belum sempat Pak Agus ini berdiri, Wak, tiba-tiba sesuatu yang membuat Pak Agus ini jatuh seketika langsung menarik tubuhnya Pak Agus, diseret Pak Agus itu, Wak. Astagfirullahaladzim, Pak Agus, kata Romi kan, Pak Agus mau kemana itu? Mau dibawa kemana? Kata Romi sama Pak Sigit yang sama-sama paham ini, Wak, langsung lah itu kan berlari mengejar Pak Agus, dan untungnya mereka berhasil menangkap tubuhnya Pak Agus yang lagi diseret itu. Udah, yang lain jangan pernah ikut kami bertiga, tunggu di sana, kata siapa? Kata Romi kan. Pak Agus ini ternyata sudah diseret sampai mana? Sampai ke pintu halaman lapangan belakang. Halaman belakang yang jadi sarangnya mereka tuh dibawa ke situ. Mengetahui kalau posisi mereka udah sampai di pintu belakang, mereka bertiga pun jadi makin panik. Aduh, kenapa kesini lagi nih kita? Dan ketika mereka menengok ke belakang tadi itu juga, Wak, ternyata betul aja. Disitulah mereka melihat ada dua sosok legend lah mungkin istilahnya ya, yang sudah sejak lama menjadi penunggu sekolah mereka. Ibarat punggawa ini, Wak, ada di situ. Dan dua sosok itu adalah Ratu Kuntilanak bertanduk dan perempuan setengah ular. Perempuan dua-dua. Bentuknya seram-seram. Nah, dua sosok ini, Wak, bisa dibilang adalah sosok yang paling kuat yang menghuni sekolahnya si Romi ini. Mereka ini macam pemimpinnya makhluk-makhluk astral di sana lah, Wak. Muncul mereka berdua di halaman belakang tuh, Wak. Dan pada saat kedua sosok ini muncul di hadapan mereka bertiga, kemunculannya ini, Wak, tiba-tiba langsung diikuti oleh banyak sekali, mungkin ribuan, nah dia saking banyaknya. Banyak kali sosok-sosok lainnya yang ngekor, Wak, di belakang. Aduh, terbayang pula sama aku. Jadi macam bawa pasukan gitu lah. Ini dua orang nih, dua sosok nih depannya. Belakangnya ramai itu. Sosok-sosok kayak gitulah. Ya Allah, seram kali. Terbayang gak sama kalian? Ratu Kuntilanak sama perempuan setengah ular dan ribuan sosok lainnya itu tampak sedang macam mengepung Romi, Pak Sigit dan Pak Agus. Nah, sadar kalau mereka sedang dalam bahaya, Wak. Dalam waktu singkat mereka bertiga pun langsung memanggil juga nih sosok pendamping mereka masing-masing. Kebetulan pula waktu itu Pak Sigit sama Pak Agus juga punya sosok pendamping tuh, Wak. Pak Sigit waktu itu keluar 5 sosok pendamping. Wujudnya laki-laki jubah hitam, pokoknya macam-macam lah. Pak Agus keluar juga, Wak, punya 3 sosok pendamping berwujud
binatang nih macan tutul, ada ular kobra bermahkota sama ada ular hijau Nadia. Nah, aku juga keluar lah kata si Romi. Aku keluar juga paling banyak aku di sini malah 36 sosok pendamping aku keluar semua, seanis-anis pun ada juga situ 37 lah berarti. Dan dari sekian banyaknya pendamping Romi, Wak, salah satu yang terkuat dan juga ikut datang pada malam itu adalah sosok pendampingnya Romi yang bernama Datuk Harimau. Nah, Datuk Harimau ini, Wak, konon katanya merupakan sosok yang menjaga keluarga aku Nadia, keluarga si Tommy ini secara turun-temurun, dan dia berwujud kakek-kakek yang bisa berubah menjadi harimau hitam, Wak, kata si Romi. Datang itu semua kan 36 tambah 5 41 tambah 3 44 pendamping tuh. Ah, datang si Ani 147. Kok 4 tambah 1 47. 45. Datang tuh kan semua juga. Oh, ribuan lawan 45 nih. Dan ketika para pendamping mereka itu datang, tiba-tiba ribuan sosok yang tadi mengepung Romi langsung ciut, Wak, mereka ini jadi kayak jadi macam takut gitu. Nah, ternyata para pendampingnya Romi, Pak Agus sama Pak Sigit ini memiliki energi yang jauh lebih besar daripada sosok-sosok mereka berdua tadi. Kalau betulan dua kubu ini bertarung, efeknya nggak main-mainan. Kata si Romi nih, Wak, ya, saking kuatnya bisa-bisa menimbulkan suara ledakan yang sangat kencang. Jadi waktu mereka bertarung tuh bisa suara duar kayak gitu. Kata Romi, ya, Wak pun nggak tahu, belum pernah tengok sosok bertarung. Alhasil apa, Romi, Pak Agus dan Pak Sigit pun menahan para pendamping mereka untuk jangan menyerang. Mereka cukup hadir untuk melindungi saja. Udah tuh kan, karena sebisa mungkin mereka nggak mau saling menyerang nih. Akhirnya terjadilah percakapan negosiasi di antara mereka. Pada saat itu sosok Ratu Kuntilanak bertanduk tadi bilang, kaum kau itu kurang ajar. Mereka saling bermesra-mesraan di tempatku. Tidak ada rasa malunya sama sekali. Mereka juga buang sampah sembarangan, minum minuman haram. Dasar bocah-bocah nggak tahu tata krama, nggak punya sopan santun. Ngomel lah dia kan. Yang sosok perempuan setengah ular itu juga ngomong lagi, kalian juga tidak menghormati aku dan kaumku. Aku tidak terima. Jika anak-anak tadi berani mengulanginya lagi, aku akan pergi membawa mereka ke alam kami agar mereka tidak bisa pulang. Ingat itu, katanya. Nah, melihat kemarahan sosok-sosok ini, Romi pun berusaha untuk menenangkan mereka berdua dengan berkata, iya Mbah, maafkan kami. Kami mengakui banyak dari kami yang terperosok ke perbuatan tercela. Mohon dimaafkan Geh Mbah. Saya jamin mereka tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Tolong jangan bawa mereka ke alam kalian. Mereka masih punya orang tua yang menunggu di rumah, Mbah. Kasihan orang tuanya, pasti mereka semua khawatir. Mereka yang tidak bersalah malah jadi kena getahnya, Mbah. Ditambah lagi sama Pak Sigit kan, Nggih Mbah, mohon maaf Mbah. Mbah juga tahu sendiri kan, zaman sekarang ini memang makin banyak orang yang terjerumus dalam hal-hal yang gak baik. Tapi kami janji, Mbah, kami berusaha mengubahnya agar anak-anak tadi kapok dan mau belajar toto kromo. Wah tuh setelah percakapan itu kan, ribuan sosok yang tadi mengekor di belakang kedua sosok tadi, Ratu Kuntilanak sama perempuan setengah ular tadi, Wak, secara mengejutkan mulai pergi itu satu persatu, mulai hilang. Tas. Saat itu jumlah mereka pun semakin berkurang, Wak. Hal ini menandakan bahwa negosiasi yang Romi, Pak Sigit dan Pak Agus lakukan bisa dibilang cukup berhasil lah. Nah, tapi ketika sosok-sosok pengikut mereka ini sudah mulai pergi, Romi malah dikejutkan dengan kejadian lain lagi, Wak. Dimana entah kenapa nih ya, sosok kuntilanak bertanduk tadi Nadia sama perempuan setengah ular tadi tiba-tiba datang ngampirin aku. Agak bingung aku di situ, ngapain kalian nyamperin aku nih? Hei, kenapa kalian nggak pergi? Dan ketika mereka sudah saling berhadap-hadapan, Wak, secara bersamaan kedua sosok tadi berkata, kamu pasti anak yang baik. Makanya banyak sekali sosok yang mau jadi pendampingmu. Bahkan aku juga mau kok menjadi pendampingmu. Tapi sepertinya tidak perlulah karena kamu sudah didampingi oleh Datuk Harimau. Energinya lebih besar daripada energiku. Kau pasti akan dijaganya dengan baik. Jangan berubah ya nak. Jangan jadi anak nakal. Ya Le, tetaplah menjadi anak baik seperti ini. Itu kata mereka berdua, Wak. Mereka berdua pun mau tuh jadi pendampingnya si Romi. Kalau aku jadi Romi, aduh janganlah dah full. Gak banyak kali, dah 36 tambah lagi kalian 38 jadinya, ha. Udah lah, yang lain aja lah. Kalau aku jadi Romi, aku bilang kayak gitu. Dan gak lama kemudian kedua sosok tadi pun langsung menundukkan kepala mereka seolah sedang memberikan penghormatan pada Romi. Lalu secara perlahan-lahan mereka pun pergi, Wak, menjauh sampai akhirnya menghilang di tengah kegelapan malam.
Nah, setelah sosok-sosok penghuni tadi menghilang, wah, alhamdulillahnya perlahan-lahan situasi di perkemahan juga sudah mulai terkendali nih. Peserta yang kesurupan tadi udah mulai sadar Nadia, walaupun memang banyak dari mereka yang merasa sangat-sangat lemes, capek gitu loh. Dan setelah semuanya mulai tenang, tidak lupa Romi, Pak Sigit dan Pak Agus pun mengingatkan kepada seluruh peserta untuk selalu menjaga kesopanan dan juga menaati aturan yang berlaku agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan singkat cerita, akhirnya acara perkemahan ini pun dilanjutkan dan bisa selesai tanpa gangguan apa-apa. Tapi wak, setelah pulang dari kemah ini, setelah acaranya selesai, disitulah Nat, aku ngerasa seluruh energi tubuh aku terkuras habis. Romi ini jadi sangat-sangat kecapean wak, hingga akhirnya memutuskan untuk tidak berangkat sekolah selama 2 hari lamanya. Kejadian selama di perkemahan itu betul-betul sangat-sangat membekas di dalam benaknya Romi wak. Mulai dari dia yang bertemu dengan sosoknya Anis, siswi di sekolah yang dulu pernah meninggal dunia karena tabrak itu, sampai dengan pengalamannya bertemu dengan Ratu Kuntilanak dan perempuan setengah ular. Dan FYI Nadia, sampai hari ini Anis masih berteman baik dengan Romi. Romi pun bisa melanjutkan hari-harinya sebagai siswa dengan tetap mengingat pesan dari sosok penunggu sekolahnya yang meminta dia untuk selalu menjadi anak yang baik. Kita doakanlah sama-sama semoga kemanapun Romi berada, dia selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Oke wak, jadi itu tadi kisah tentang pengalaman Romi pada saat menjadi panitia kemah di sekolahnya dulu. Acara kemah yang seharusnya menyenangkan itu malah menjadi acara yang membuat Romi dan teman-teman yang lain mendapatkan pengalaman mistis. Tapi meskipun harus berhadapan dengan banyak sosok menyeramkan, pengalaman tersebut juga sekaligus jadi cerita yang sangat mengharukan bagi Romi. Romi merasa sangat terharu karena kejadian itu membuat temannya Romi bertambah lagi. Siapa tadi? Anis. Tapi kata Romi juga kejadian tersebut jadi pengalaman yang sangat menegangkan karena dia merasakan sendiri bagaimana seramnya dikepung oleh ribuan sosok yang menunggu sekolah. Aku pikir di sekolah tuh nggak sebanyak itu Nadia, ternyata banyak kali sampai ribuan. Dan melalui cerita ini kita juga seperti kembali diingatkan bahwa kita ini semua hidup berdampingan dengan sosok-sosok goib ya. Mereka memang tidak bisa kita lihat secara kasat mata, tapi mereka sebenarnya ya memang ada di sekitar kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya untuk kita saling menghormati satu sama lain, jaga kesopanan juga dan juga jaga perbuatan kita dimanapun kita berada. Jangan melakukan perbuatan tercela apalagi di sembarang tempat, karena kita nggak pernah tahu ada siapa dan ada apa sebenarnya yang juga menghuni tempat itu. Jadi lebih baik kita selalu menjaga sikap dimanapun kita berada wak ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kita 8 juta subscriber wak. Dan kalian bisa tahu kan nggak bisa aku dipotong kayak gitu loh. Jangan subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan juga dari channel aku. See you next video, bye.